teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Serambi Demokrasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tempat di mana kita membahas isu-isu terkini soal politik dan juga demokrasi. Saya Rifai Ismail yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Bersama saya sudah hadir narasumber Bapak Hendra Yasin SIP MA. Beliau adalah seorang akademis yang concern dalam berbagai analisis politik dan juga kebijakan publik yang track record-nya tidak perlu diragukan lagi nih teman pemilih dalam mengamati dinamika kepemiluan di Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak, selamat datang di KPU Gorontalo Utara Pak. Halo Bang Rifai, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Boleh kabari Pak? Alhamdulillah Tio. Oh, oke Bapak ya. Tiba juga Gorontalo ya. Alhamdulillah asli Gorontalo. Oh iya, sama saya juga Gorontalo Pak. Jadi Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang soal strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo Utara, analisa komparatif pemilu sebelumnya dengan pemilu terakhir. Nah, yang kita ketahui bersama Pak bahwa pada pemilu sebelumnya itu di tahun 2019 dan juga di tahun 2024 untuk pemilu terakhir ya. Nah, apakah data partisipasi pemilih di Gorontalo Utara itu sendiri trennya naik, turun, atau stagnan, Pak? Ini sekaligus saya mengkonfirmasi juga dan sampai data yang saya baca kemudian keliru. Kira-kira kalau saya baca misalnya data partisipasi pemilih terutama kalau saya dari pilkada 2018 ya, 2019 Pak. Pilkada. Oh, pilkada ya, benar. Dan terutama 2024 itu ada 2018 itu saya ingat saya 86% Pak ya. Sebelumnya kan kalau di pilkada sebelumnya itu kurang lebih di angka 80 kurang lebih 5% sehingga saya nanti saya dikoreksi kalau keliru nih. Iya. Terus saya lihat kalau di data tertentu di kemudian ya itu data di 2004, 2005 karena di Goro itu 2 kali pilkada. Benar, iya. Pilkada PSU itu di angka 83-80. Jadi kalau dilihat sekilas sebenarnya ini saya akan semua konfirmasi sebenarnya ada penurunan. Ini kalau kita melihat sebenarnya naik atau turun ini kan soal tren. Benar. Sebenarnya saya selalu bilang di banyak tempat adalah tidak bisa serta-merta sebenarnya menyalahkan KPU sebagai penyelenggara kalau misalnya dia ada tren turun. Iya. Walaupun harus diakui kalau itu trennya naik. Tapi lagi-lagi ini sebenarnya seperti satu one system. Mungkin kalau mungkin ini apakah saya buka apa tidak di awal atau nanti saya maaf. Nah, saya melihat begini Bang Rifat. Kalau kita melihat misalnya ini tren turun, kan 86 kemudian 83 dari itu kemudian 80. Sebenarnya ini satu kesatuan. Kalau saya selalu bilang ini sistem pemilu yang dari hulu ke hilir. Kalau kita analogikan ini seperti air, ya air yang kita minum itu segar tidak, bagus tidak. KPU ini kemudian ibaratnya kayak reseller, ya kayak mendagangkan ini menjual ke masyarakat. Tapi asal muasalnya ini kan kalau dianalogikan air ini kan dari hulunya, ya muasalnya dari mana sumbernya air. Kan itu membuat orang kemudian minum air ini bagus apa tidak? Ya. Yang sebelum ini yang menyediakan siapa? Kira-kira seperti itu pada nanti. Makanya kalau yang dianalogikan itu seperti air itu ibarat kata ya seperti para calon anggota legislatif atau calon anggota eksekutif namanya bupati, wali bupati kalau itu kan dari bupati atau calon legislatif tingkatan DPD kabupaten maupun provinsi ataupun bisa dari dewan anggota. Nah saya melihat lagi-lagi kalau ada tren turun dia harus verifikasi ini problem utamanya seperti apa. Kalau saya melihat ini satu kesatuan. Kalau masalah ilmu marketing selalu bicarakan begini, marketing politik selalu bicara marketing itu dia sebenarnya ini sekaligus melihat apa yang harus dilakukan. Satu soal identifikasi. Satu soal identifikasi. Jadi marketing itu identification dan ini ilmuwan dan sosial media. Dia berhubungan soal mengidentifikasi kemudian apa kepentingan dan kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau dibalik lagi soal kita, maka yang harus dipastikan terlebih dahulu
jauh sebelum mulai partisipasi. Apakah masyarakat kemudian punya rasa kepercayaan terhadap dua hal? Satu, terhadap siapa yang menyediakan, dalam hal ini partai politik, ya, yang menyediakan para kader ini. Masyarakat percaya apa tidak? Yang kedua, soal penyelenggaraan itu bersih apa tidak? Nah, kalau itu dilihat dari dua hal. Ini seiring sedang mungkin ya dibuka sekilas Bang Rifai, karena kalau dibuka di awal mungkin jadi sudah masuk ke intinya, jadi nggak beli, maksudnya langsung terima si awal ya. Ya gitu Bang ya. Oke Pak, tadi sudah disampaikan terkait dengan partisipasi pada pilkada Pak ya. Tapi apakah ada data Pak terkait dengan pemilu di Gorontalo Utara akan partisipasi masyarakatnya? Jadi apakah dari Bapak ada data yang perlu disampaikan kepada teman pemilih terkait dengan terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara? Bang Rifai, pertama kalau bicara Gorontalo Utara ini, satu orang selalu bilang saya ini aslinya Gorontalo Utara karena dari saya angkat katanya tinggalnya di aslinya di Angola. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, karena saya makanya asli kira-kira gitu. Yes. Yang kedua kalau bicara soal Gorontalo Utara, aku saya sebagai dosen di penelitian politik Islam. Ya. Jadi seperti saya cerita. Siap. Sebagai memperkenalkan Ya. sebenarnya. Di jurusan pemikiran politik Islam, walaupun yang kedua nama sebagai politik, kalau nanti insya Allah di Islam itu ini dari baru Apa tuh Pak? Ya, Smart itu singkatan dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Hamid Gorontalo. Smart itu Sultan Hamid Gorontalo. Nah, belakangan insya Allah ini akan berubah jadi UIN. UIN Smart. Jadi Universitas Islam Negeri kan kami bawa kemenakan ini. Oh iya benar. Sultan Hamid Gorontalo singkat Smart. Oh, jadi dari Sultan Amai Gorontalo jadi UIN Smart Gorontalo. UIN Smart. Oh, UIN Smart aja Pak, itu nggak ada namanya. Singkatan dari Sultan Hamid Gorontalo. Oh iya. Bicara soal Gorontalo Utara ini, Bang Rifan, kami karena di Puspol dan sekaligus saya juga terlibat di Survei Indonesia. Ini sambil ini sebenarnya satu kesatuan saling ini saja. Ya. Nah, di hasil survei yang kami dapatkan satu di Puspol dan kemudian Kurva Survei Indonesia, kami sih melakukan kurang lebih survei dari bulan Juli tahun 2023 dan kemudian 2024 itu kami melakukan 2 kali survei di sini. Ya. Data yang kami dapatkan sebenarnya banyak dan sangat mencengangkan sebenarnya. Wow. Walaupun ini semuanya hampir sama data yang karena saya aktif juga di Polser Bang Rifai, saya aktif di bidang politik strategis. Teman kami hampir pilkada kemarin lumayan agak sibuk, ada yang di Papua, ada di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, di sini ada di Selatan. Kurang lebih datanya hampir sama. Dengan angka berapa persen tuh Pak? Jadi tingkat partisipasi itu tinggi. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Nanti kan kalau bisa ditanya soal politik uang akan saling berhubungan. Ya. Satu yang harus diketahui bahwa ini data mencengangkan, pemilih kita itu akan menggunakan partisipasinya lebih 80%, dan itu kan terbukti. Iya. 80% kalau kita dari data kan kurang lebih di sini 83% di pemilih pertama. Ya. Makanya saya selalu bilang pemilih itu akan memilih terutama ada banyak faktor. Salah satu faktor diantaranya soal trust. Percaya pengeras, percaya apa tidak, percaya terhadap calonnya dan percaya terhadap penyelenggaraan. Nah, orang yang menggunakan partisipasi itu cukup tinggi, akan tetapi kan kalau ditanya soal pilihannya siapa kan sudah ada juga bisa simulasinya, calon bupati ada calon wakil bupati pasangannya, siapa akan dipilih. Sebagian besar hampir semua data terutama di Gorontalo Utara. Makanya kalau kita lihat data yang kemudian anomali, misalnya soal siapa pemenang itu kemudian melonjak, salah satu faktornya adalah pemilih kita itu tingkat swing voters tinggi. Jadi data yang kami kumpulkan sejak 2 Juli 2023 dan 2024 kami melakukan survei 2 kali di Gorontalo Utara. Pilihannya sudah ada, tapi tingkat swing votersnya itu tinggi. Swing voters itu adalah orang yang masih mungkin berubah pilihan. Jadi kan kalau di hukum base elektoral itu kan selalu bicara orang dipilih itu kan 3 hal. Popularitasnya, dikenal apa tidaknya, kemudian soal akseptabilitas, dia disukai apa tidak. Setelah dikenal, dia disukai. Yang ketiga soal elektabilitasnya, dia dipilih apa tidak.
Jadi orang suka, orang kenal belum tentu suka. Orang suka belum tentu memilih. Jadi nilainya, persentasenya akan menurun. Jadi kalau popularitasnya misalnya 90%, mungkin akseptabilitasnya kesukaan itu mungkin di angka 80%. Tapi elektabilitasnya bisa di bawah. Nah itu kalau kita cerita misalnya, kayak kalau kita dulu lihat misalnya Bang Wirama, oh itu popularitasnya jadi tinggi. Ya, benar. Ya, tapi dia disukai apa tinggi. Tapi soal dipilih menjadi capres, itu kurang lebih di bawah 5%. Jadi beda antara popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Makanya ada strategi yang harus dilakukan, mungkin strategi politik, konsisten politik, kemudian berada pada elektabilitas. Yang kedua adalah itu kan soal geser paham. Nah di selain itu adalah kalau balik ke swing voters tadi, jadi pemilih itu sudah ada pilihan. Kalau di survei itu ada yang namanya undecided voters, orang yang belum menentukan pilihan. Jadi orang yang belum menentukan pilihan itu, makanya itu strategi yang dilakukan oleh konsultan, oleh tim partai dan mesin partai yang kemudian itu berharap itu memperkuat. Nah ada yang disebut dengan swing voters. Swing voters itu sudah ada pilihan, ya, tapi dia masih bisa mungkin berubah pilihan. Nah hampir semua rata-rata di seluruh daerah, terutama di Gorontalo Utara, tingkat berubah pilihan itu cukup tinggi, swing voters itu 40%. Jadi kalau ada orang yang kemudian ini yang menang di survei misalnya 40%, harus dilihat swing voters, bisa jadi hampir sebagian besar suaranya itu berubah. Jadi hanya 60% kurang lebih swing voters, orang yang tidak mungkin berubah, tapi 40% akan berubah pilihan. Makanya lagi-lagi disitulah misalnya ada celah, kan swing voters itu berubah pilihan itu faktornya bisa banyak. Soal kandidatnya, ya, soal siapa yang kandidatnya, siapa yang dibalik kandidatnya, soal isunya, soal ada banyak faktor, soal isunya, soal apa namanya brand limit, dan yang paling penting adalah disitulah politik uang kemudian. Jadi Pak tadi terkait dengan partisipasi pemilih di Gorontalo Utara itu tadi sudah disebutkan juga teman pemilih bahwa ada di angka sekitar 80%-an Pak ya untuk pemilu 2024, dan angka ini cukup tergolong tinggi Pak ya. Nah kira-kira apa yang Bapak lihat faktor utama dari tingginya partisipasi itu Pak? Kalau saya melihat lagi kunci utama dari semua hal itu adalah apakah pemilih itu kunci utama itu soal trust, ya. Trust, Jadi kepercayaan kepada calonnya dan kepada institusi penyelenggara yang namanya KPU. Ya. Makanya tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya. Kalau naik berarti harus diakui KPU bekerja dengan sangat baik. Walaupun tentu ada apa saling berkaitan sama lain. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Karena ini satu kesatuan. Karena ada tadi swing tadi itu Pak ya, jadi pemilih bisa berubah-ubah pikiran Pak ya. Saya mungkin agak masuk karena sudah ini. Ya. Nah, jadi begini, kalau dianalogikan seperti air tadi, Mbak Rifat, orang itu percaya dengan air itu diminum apa tidak. Ibaratkan kalau KPU menyediakan itu kemudian, ini kan pada bagian hilir, selalu mengharuskan kalian itu bagian hulu. Apakah air yang didapatkan itu berasal dari mata air yang baik atau tidak? Nah, memastikan mata air yang baik dan tidak itu adalah memastikan apakah hutan, kalau dia sudah dari hutan, apakah pohon-pohonnya itu bagus atau tidak. Nah, pohon bagus apa tidak itu berkaitan hutan seperti partai politik. Sejauh mana kemudian partai politik itu baik menghasilkan kader partai yang terbaik. Makanya kalau ditanya soal tingkat partisipasi, dia harus satu kesatuan. Nah, sistem pemilu bagi saya yang harus dirubah pertama kali. Sebenarnya bukan hanya soal undang-undang pemilunya dalam hal ini, cara memilih dan sebagainya, itu salah. Tapi yang paling utama, kalau saya selalu bilang adalah, ini berhubungan yang harus dibuat pertama kali undang-undang pertanyaan. Sejauh mana kemudian kita bisa menghasilkan partai politik yang dipercaya. Karena kalau partai politik seperti ini, kemarin kan orang selalu berdebat soal apakah uang penambahan uang untuk partai, misalnya dari harga yang Rp1.000 itu misalnya jadi Rp5.000. Kalau saya bilang sebenarnya suaranya itu bahkan bukan hanya Rp5.000, Rp10.000 bahkan Rp20.000.
karena maintenance partai itu besar. Kalau misalnya Rp1.000 dikalikan misalnya dengan jumlah suara hanya 10.000, jadi kurang lebih hanya 10 juta per tahun. Membiayai partai 10 juta per tahun itu sangat kecil. Karena di balik itu semua, Bang Rifat, ada orang-orang yang di partai. Bagaimana kalau orang menggantungkan hidupnya di partai? Kalau orang menggantungkan di partai, kemudian di partai itu hanya yang jadi cuma 1, 2, bagaimana cara dia menggunakan partai? Sedangkan potongan partai itu kan paling besar rata setahu saya di angka 50% dan jumlah gaji. Nah kalau misalnya potongannya cuma 10%, apalagi ada potongan di partai ini, nah problemnya adalah, nah partai tidak bisa maintain, sama lagi dengan uang partai yang dibayarkan oleh negara, yang kemudian potong jatuh yang sedikit, sehingga yang terjadi adalah mau tidak mau, makanya kita tidak bisa serahkan partai secara tinggi, muncullah kader-kader kita yang tiba-tiba datang karena punya soal isitas yang cukup, akhirnya dicalonkan. Mungkin dapat nomor urut 1 nomor 2. Bagi saya tidak bisa disalahkan satunya ke partai. Karena sistem kita itu ada problem juga. Muncul begitu karena sistem pemilu kita tambah lagi undang-undang kepartaian yang seperti itu. Nah kalau misalnya yang terjadi muncul kader kita, karena partai pada satu sisi tidak bisa membiayai. Itu makanya persoalan tidak ada makan siang gratis. Itu Bang Rifat. Kalau misalnya yang terjadi kader partai itu dihasilkan tidak bagus, dari hulunya tidak bagus, sehingga yang terjadi adalah kalau misalnya itu masyarakat kemudian tumpas batu, ya soal kasar. Oh ya, jadi kembali ke trust gitu lah ya. Nah, jadi trust itu juga bisa terpengaruh dari hulunya. Jadi pertanyaannya belakangan nanti kita ubah misalnya soal sistem pemilunya. Apakah misalnya sekarang dulu proporsional tertutup, kemudian proporsional terbuka. Nah problem dari proporsional terbuka ini kan membuka ruang orang yang misalnya bukan kader partai itu dari awal itu dikalahkan dengan orang yang tiba-tiba baru masuk tapi punya isitas yang baru. Dan makanya soal politik uang dan sebagainya. Makanya ini Bang Rifat kalau dilihat satu kesatuan. Kalau partai menghasilkan atau kalau kalian mau kita sumber airnya bagus, masyarakat juga yang akan berkata kalau ini berkata seperti misalnya ya memperlakukan air, ya kan ini para pemilik kita yang sudah diseleksi dengan baik. Nah masyarakat juga akan ingin air dipercaya. Jadi begitu Bang. Oke Pak, jadi dari tadi partisipasi pemilih Pak, kira-kira adakah kelompok pemilih tertentu yang menjadi perhatian Pak? Misalnya pemilih pemula atau masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil atau di desa-desa yang aksesnya sangat terbatas. Segmentasi pemilih kita itu kan kalau kita lihat pertama kan di dunia yang berwujud di tahun 1946 sampai 64 ya. Kemudian ada generasi X ya. Berarti kurang lebih di 47 sampai dengan 80. Kemudian regresi milenial yang kurang lebih 81 dari 96. Mbak Rifat berarti kalau saya masih generasi milenial. Saya juga generasi milenial. Oke, tahun 90-an sebenarnya. Nah nanti ada generasi Z yang tahun 97 sampai dengan saya tahun 2012. Nah 2012 ini generasi apa? Kalau kita melihat data sebenarnya pemilih paling banyak 30% itu sekarang nanti ke depan juga paling banyak itu di generasi Z yang kelahiran tahun 97 sampai 2012. Nah mereka ini harus mendapat perhatian khusus sebenarnya Pak Rifat. Walaupun semua harus mendapat perhatian sebenarnya. Cuman macam tadi hukum tadi Pak kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu apa problemnya. Apa yang menjadi kepentingan kebutuhan masyarakat. Kalau ingin mengajar partisipasi, maka yang biasa lakukan, makanya Bang Rifat tadi saya cerita soal kemudian tadi dengan PPI, karena kami sebenarnya karena saya ini di lembaga polser juga, lembaga survei, jadi akan ada juga ada sinergitas, ada portfolio produksi politik di Yayasan Gorontalo juga. Nah ini kan ada sinergitas karena di kami itu sebenarnya Bang Rifat punya data. Kayak kemarin itu, misalnya di Gorontalo itu kan, misalnya kita sempat buka datanya ke KPI. Nah, 3 kali survei itu sebenarnya bisa mengidentifikasi di mana yang rawan politik uang. Jadi begini pertanyaan Bang Rifat. Selalu ditanya begini untuk politik uang ini. Sebelum bicara tadi soal partisipasi. Misalnya kalau ditanya apakah Bapak Ibu setuju dan tidak setuju dengan
orang memberikan barang uang keluar. Sebagian besar akan bilang kamarnya setuju tidak setuju kalau sholat atau tidak. Jadi sama orang pas bilang ya saya sholat jadi kalau orang Islam. Tapi kalau pertanyaannya itu kemudian dilanjutkan, apakah Bapak ini yang awalnya tahun 2000 tidak setuju ada perempuan? Saya kan biasanya menjawabnya tidak jawab. Unsupported. Nah, jawabannya pasti, ya. Apakah beliau akan menerima? Apa yang terjadi warga? Itu yang kurang lebih akan menerima itu kalau kamu identifikasi. Yang akan menerima itu kurang lebih 40%. Tapi kalau kita mengakumulasi secara konsolidasi melalui unsupported, yang akan menerima itu kurang lebih di antara angka 60%. Jadi iya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kalau dikasih uang, baru nggak terima. Walaupun efek dari politik uang itu tidak serta-merta berubah. Karena, tapi lumayan efeknya juga. Dari 60% yang berubah pilihan itu kurang lebih ada, kurang lebih di range 30 sampai 40% lebih, itu akan memilih didasarkan yang memberikan uang. Walaupun ada perspektif siapa yang akan dipilih. Orang yang berikan uang lebih pertama, orang yang berikan uang yang lebih banyak. Nah, itu ada banyak faktor. Ditambah lagi dengan faktor siapa yang memberikan uang. Nah, tadi soal partisipasi tadi, ini tadi mengidentifikasi apa yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat dari sisi usia, ya generasi Z itu harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, perhatian khususnya adalah, ya kalau mereka suka main gadget, mau tidak mau, suka tidak mau, tidak suka. Mereka kan tidak suka ngumpul-ngumpul, maksudnya ngumpul-ngumpul terlalu serius. Yang dilakukan adalah yang menggunakan media sosial. Bahkan bagi saya ke depan untuk saat ini kalau melihat trennya saat ini, ya konten kreator itu mempunyai peran besar dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih. Karena banyak orang yang lihat Instagram, walaupun mereka itu misalnya tidak banyak upload status, yang terjadi adalah mereka sering melihat reels. Makanya kalau biasa kan bahasanya kalau di ini kan ada soal targeting, memastikan ya apa namanya di Facebook, di Instagram itu atau di TikTok ya dipastikan saja apa namanya tersebar aja ke manusia. Tapi kalau bagi saya 30% itu untuk generasi Z. Walaupun harus perhatikan kan Bogor ini ada di pulau juga ini akses jaringannya kurang bagus. Nah, itu juga harus menjadi perhatian khusus. Karena selain soal faks tadi, yang harus dipastikan juga soal apakah masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah atau tidak. Misalnya penyandang disabilitas. Walaupun saya yakin dan percaya KPU Kabupaten Gorontalo Utara sudah melakukan itu. Dan bagi saya melihat misalnya harus diakui juga bahwa selain kondisi sosial masyarakat, KPU Gorontalo Utara bagi saya luar biasa bisa menjaga stabilitas politik. Kan kalau kita melihat di sini misalnya dari sisi apa namanya mungkin mayoritas Muslim, tapi kalau kita melihat misalnya unsur pilihan di waktu sebelumnya misalnya ada dari Muslim, bagi saya satu sisi terlepas dari itu banyak faktor yang mendukung ini termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dan tingkat partisipasi di angka 80% itu sebenarnya tinggi ya. Jadi walaupun ada penurunan, tapi bagi saya kan penurunan itu tidak serta-merta bisa diserahkan ke KPU. Bahkan dengan adanya PSU itu bagi saya awalnya saya berpikir itu menurunkan tingkat partisipasi karena orang jadi malas juga berulang-ulang kali ke KPU berulang-ulang kali ke TPS malas juga nanti sudah diri kemudian diminta mengilang. Jadi lagi-lagi KPU bisa membuat itu tingkat partisipasi itu masih di angka 80%. Luar biasa. Tapi ada satu sisi Mbak Rifa harus diakui, dan ini mungkin orang tidak akan sedih pada produksi, tapi saya bilang adalah satu sisi politik uang itu tidak boleh buat demokrasi karena dia tidak membuat setara. Setara itu artinya tidak semua orang punya akses yang sama karena soal masalah keuangan. Tapi dari data yang kami temukan juga, orang semangat menerima tadi saya ada politik uang kan. Orang semangat untuk datang ke TPS tidak lepas sudah karena politik uang. Satu sisi dia merusak demokrasi, membuat orang tidak setara. Karena orang yang dipilih adalah orang yang terpilih, walaupun banyak juga orang yang dipilih karena soal tertutup atau sebagainya, betul ya. Tapi pada sisi yang lain itu membuat orang bergairah untuk ke TPS.
Karena terkadang orang selalu memikirkan begini, makanya soal perasaan itu Bang Rifan, selalu dia tidak ujuk-ujuk langsung ke akhir. Karena yakin dan percaya kondisi saat ini yang bekerja keras terutama di penyelenggaraan membuat masyarakat tetap percaya bahwa KPU itu bisa menjalankan pemilu dengan sangat baik. Makanya kalau membuat kerja yang maksudnya itu gini. Tapi lagi-lagi semangat kerjanya itu paling besar di KPU. Makanya kan sangat melelahkan ini. Sekarang tahapannya bermata-mata jadi masih agak lama. Nah, tapi bagi saya luar biasa dengan podcast ini membuat orang kemudian senantiasa mendapatkan informasi. Ya. Makanya usul saya, walaupun saya akan percaya di tempat ini, mungkin potongan-potongan video-video ini bisa ditampilkan jadi sedikit. Karena pengguna TikTok luar biasa. Saya di sini kalau saya lihat banyak pengguna TikTok ya, dan Facebook. Terutama kalau generasi Facebook itu terutama generasi milenial. Bukan kayak generasi ibu-ibu Pak ya. Ibu juga sebenarnya kan soal itu juga sih. Penyebaran hoax kan paling cepat misalnya di. Nah, tapi bagi saya satu sisi adalah, nah ini kan kita menyasar betul segmentasi untuk generasi Z, karena itu 30-an%. Nah, ini bagi saya potongan-potongan video yang menarik itu kemudian ditaruh di media atau walaupun yakinan percaya saya di tim pasti sudah ada itu. Karena saya begini Bang Rifat, nah kasihan kalau misalnya mereka ini punya hak pilih dan kemudian tidak disalurkan yang baik. Nah ini kan soal orang memilih, selain soal perasaan itu soal pendidikan politiknya juga. Orang merasa kalau tadi soal identifikasi, ya kemudian meeting human dan sosialis, orang merasa butuh tidak memilih itu. Kan problemnya, ya anak saya mau datang ke TPS, apa itu dijual? Iya kalau mau pilih kan baru habis itu. Ya, supaya aspirasi kalian terpenuhi. Problemnya adalah itu yang saya katakan bisa disalahkan secara pemerintahan KPU atau ini menyeluruh. Nah, kalau orang merasa tidak percaya seringkali bahkan dicibuli. Hari ini janjinya adalah diperbaiki jalan. 5 tahun ke depan, jadi biasa. Dijanjikan misalnya dapat beasiswa, tapi 5 tahun ke depan sampai selanjutnya tidak dapat beasiswa. Orang mengalami sakit hati berulang-ulang kali sehingga menyebabkan dia tidak percaya. Nah itu makanya satu sisi kondisi hari ini membuat penyelenggara pemilu itu bekerja lebih keras. Ya, jadi kalau menurun 13 pasti diserahkan KPU, ya kan? Padahal satu sisi ini satu kesatuan, tapi ya lagi-lagi KPU ini bagi saya luar biasa. KPU Gorontalo Utara terutama memastikan bahwa tingkat partisipasi tidak turun dari 8%. Makanya selanjutnya adalah kalau dilihat segmentasi kalau berdasarkan usia tadi, ya terutama di generasi Z melalui media sosial dan begitu juga untuk segmentasi kelas generasi milenial dan generasi X ya. Nah, di usia di kurang lebih tahun 65 sampai dengan 81 generasinya berarti 8%. Nah, segmentasinya itu beda, mainannya media sosial itu beda. Ada yang mainannya di Facebook, terutama generasi milenial, dan terutama Instagram ini bagi orang-orang yang terutama ingin. Sebenarnya kalau YouTube ini kan orang yang dulu kalau lihat segmentasi orang yang suka YouTube ini kan terutama generasi alpha. Karena ibunya daripada nonton ya dikasih aja lihat YouTube. Makanya saya rasa kalau segmentasinya mengidentifikasi kalau ingin ke generasi milenial mainannya di Facebook. Kalau ingin ke generasi Z ya mainannya berarti di Instagram atau TikTok. Baik, terima kasih Pak atas tadi penyampaian terkait dengan partisipasi masyarakat Gorontalo Utara dan juga kelompok tertentu ya yang menjadi hak perhatian juga untuk KPU selaku penyelenggara, yaitu tadi ada pemilih pemula dan juga masyarakat di Pulau Terpencil. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas strategi dan juga tantangan dalam menghadapi pemilu berikutnya, tetapi setelah pesan-pesan berikut. Baik, selamat datang kembali teman pemilih. Pada segmen kali ini kita akan membahas strategi dan tantangan. Nah, berbicara soal strategi, Pak, sekedar info di KPU Gorontalo Utara itu kita telah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula tadi, kepada generasi Z, Pak ya, Gen Z ya.
dalam kegiatan KPU Goes to School, jadi KPU Gorontalo Utara itu telah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di lingkungan SMA dan SMK di Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi juga tidak terbatas di SMA saja, Pak. Kita juga telah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula kepada anak-anak kampus, yaitu di kampus Iksan Gorontalo Utara, dalam kegiatan KPU Khusus Kampus. Nah, berbicara soal strategi nih Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat efektivitas strategi yang mengarah ke pendidikan politik tadi dan juga partisipasi pemilih pemula dalam meningkatkan voter turnout secara keseluruhan? Oke, terima kasih Bang Rifai. Satu, saya harus mau bilang bahwa apa yang dilakukan ke KPU Gorontalo Utara itu sangat baik. Kenapa sangat baik? Itu ditunjukkan dengan tingkat partisipasi yang 80%. Bagi saya itu syuting. Terlepas orang bilang itu naik, turun dan sebagainya, bagi saya berada pada angka itu bagi saya syuting. Karena kita itu dihadapkan pada realitas tadi soal kepercayaan publik. Ya. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Gorontalo Utara dan kemudian mendapatkan hasil tingkat partisipasinya 80% itu, 80%, itu 83 ya. Intinya itu menunjukkan kinerja KPU Gorontalo Utara luar biasa. Nah, tadi soal tantangan. Kalau saya melihat dari KPU Goes to Kampus, KPU Goes to School, dan banyak kemudian seruan-seruan KPU baik di Didian dan turun langsung, bagi saya apalagi misalnya dengan datang langsung, itu bagi saya KPU sudah melakukan hal yang luar biasa. Saya harus mengulangi lagi apa yang KPU Gorontalo Utara lakukan saat ini, menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat partisipasinya 80%. Itu clear. Tapi yang kedua adalah yang menjadi masukan adalah selalu saya ulang Bang Rifai supaya ini mudah diingat juga, walaupun definisi teori itu kan banyak. Yang saya selalu gunakan adalah soal identification and meeting human and social need. Jadi selalu memastikan dilakukan dalam segala hal itu mengidentifikasi apa problemnya. Dan kemudian memastikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau didasarkan itu, maka mengidentifikasi satu yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi satu soal usia tani, membuat kluster. Nah, jadi kalau kami Bang Rifai di jurusan maupun di lembaga Polser ya, di pusat studi, saya kan pernah survei di sini di Puspol ya, Jalan Politik. Di survei itu, di data yang kami itu selalu ada membagi berdasarkan segmentasi demografi, itu sisi usianya ya, bisa diklasterkan. Berarti kalau sisi usia tadi misalnya sisi usia generasi X atau generasi baby boomers karena kelahirannya 4694, jarang ada orang yang pakai Facebook, ada yang tidak. Maka yang harus dilakukan adalah mau tidak mau, suka tidak suka adalah menggunakan perangkat yang di bawah. Jadi harus turun ke bawah, harus memastikan informasi soal memilih, ya, kapan memilih, dan terutama soal pendidikan politik, soal penting atau tidak mencoblos, penting atau tidak menyuarakan pilihan. Dan terutama soal waktunya. Nah, itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus langsung di usia generasi itu. Kita harus dapat. Nah, yang kedua adalah bisa digunakan juga dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat. Nah, bagi saya kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama ini memastikan bahwa, karena orang itu selalu biasanya melihat tokohnya, siapa yang kemudian menyuarakan itu. Ya, jadi memastikan bahwa kemudian tokoh-tokoh di daerah, tokoh-tokoh di desa, tokoh-tokoh di tingkat kecamatan kemudian ikut kan. Kemudian kalau segmentasi generasi X di kelahiran tahun 65 sampai dengan 80, ya, yang harus pastikan juga, karena mereka pasti rata-rata mereka itu menggunakan Facebook rata-rata. Walaupun ada juga yang tidak punya Facebook. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus digunakan. Dan bentuk sosialisasinya selain datang langsung adalah menggunakan media sosial Facebook. Kan kalau di Facebook itu kalau kita ini perlu di-blast apa tidak, ini perlu dipromosikan apa tidak ya kalau di Facebook. Nah, itu kan ada segmentasi usianya. Walaupun ngaruhnya soal gaya. Nah, bagi saya itu bisa dimanfaatkan di Facebook. Begitupun, biasanya kalau kita lihat di data hasil survei itu, untuk generasi itu lebih banyak menggunakan Facebook.
Kemudian kalau di generasi milenial itu berimbang, ada yang di Facebook, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram. Nah, bagi saya terutama menggunakan apa namanya para konten kreator ini bisa dimanfaatkan, terutama kalau misalnya itu generasi X dan milenial, ya digunakan saya konten kreator yang biasa menggunakan bahasa luar yang banyak penonton. Bagi saya itu memastikan meningkatkan persuasion. Yang selanjutnya adalah kalau generasi yang generasi Z ya, generasi Z, maka yang dipastikanlah menggunakan TikTok dan Instagram. Karena mereka biasanya tidak mau terlepas dari semua yang dilakukan, kita harus lakukan. Bersukan, school, datang langsung, seruan-seruan, tentu itu harus dilakukan. Karena orang selalu akan menyalahkan KPU kalau kita terus apalagi saya harus katakan bahwa tidak ada yang berdiri tunggal. Ya. Karena semua satu kesatuan. Terutama tadi kalau ditanya soal tantangan tadi, soal politik uang ya. Nah, soal politik uang. Kalau soal politik uang ini kan secara demokrasi harus ini saya harus garis bawah itu terutama underline di dahulu bahwa politik uang itu tidak dibenarkan. Dan sampai ada yang mau politik uang itu tidak dibenarkan karena membuat orang tidak setara. Karena salah satu prinsip dalam demokrasi adalah membuat orang setara. Yeah. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena model ini saya one man one vote. Mau orang sekelas profesor, mau sekelas orang alim ulama, ketua MUI, ketua organisasi apapun itu, atau sekelas presiden, sekretaris ketua DPR, sama saja dengan orang yang tidak punya jabatan sama sekali. Karena pada demokrasi prinsipnya itu soal kesetaraan, egalita. Tidak ada yang dibedakan satu sama lain. Nah, soal politik uang, ini memang problem. Kalau bilang apa manfaat? Iya, manfaatnya satu sisi harus diakui adalah orang bergairah untuk datang ke TPS. Ya. Bagi orang pemimpin pragmatis sebenarnya, yang mengaruh soal politik uang saya bilang tadi. Karena saya bilang politik uang berpengaruhnya kurang lebih akan menerima uang itu memang 60%. Tapi soal efeknya itu ngaruh pada perolehan suara, terkadang tidak berbanding lurus dengan orang. Karena ada orang yang mengeluarkan uang misalnya sangat banyak, itu bisa belum jadi juga menang dengan uang yang mengeluarkan misalnya setengahnya. Tapi politik uang itu sangat berpengaruh soal perolehan suara, sangat berpengaruh soal orang terlibat dalam partisipasi pemilihan. Nah, cuma ini lagi-lagi tidak bisa sekarang sepenuhnya. Tapi ini tantangan yang harus dilawan. Salah satu melawannya adalah kalau merubah secara keseluruhan dari analogi seperti ini, dipastikan undang-undang kepartaian diubah. Yang kedua adalah soal sistem pemilunya. Ya. Bagaimana cara kalau misalnya di tempat lain adalah supaya orang tidak saling menjatuhkan, tidak semua orang ini mau isu dan sebagainya. Ada model pemilih yang dia akan kalau misalnya dibutuhkan 5 kursi. Ya, dibutuhkan 5 kursi, maka dia akan memilih 5 dengan mengurutkan. Jadi tidak ada orang yang saling menjatuhkan dan makan saling mendukung satu sama lain. Lagi-lagi tergantung cara kita. Kalau dulu kan proporsional tertutup, ya partai kemudian kita milih partai, nanti partai menentukan. Ada dasarkan nomor urut. Ya. Proporsional terbuka kan membuka ruang bagi kita, siapa saja di nomor urut berapa akan terpilih kalau suaranya paling tinggi. Nah, ini juga bisa diubah. Jangan-jangan dengan model seperti itu, walaupun kemarin ada soal proporsional tertutup, karena partai pada satu sisi tidak bisa leluasa. Tapi itu jadi kritikan juga, karena pada satu sisi muncul juga orang bilang, ada urusan di partai bilang, ya partai hanya kelola oleh segelintir orang. Ya, makanya sama saja kalau proporsional tertutup yang tidak terbuka, ya kita sama saja. Ya. Kalau proporsional tertutup malah makin membuat jatuh soal demokrasi, kira begitu bahasa. Tapi pada satu sisi plus minus. Kalau proporsional tertutup membuka ruang partai untuk luar biasa powernya, partai bisa menentukan siapakah yang terbaiknya. Tapi pada sisi yang lain ini yang saya bilang soal pasal. Orang kemudian tidak percaya dengan partai. Makanya yang harus diubah soal sistem partai dan kemudian sistem pemilunya. Nah, sistem pemilu itu kan tadi saya bilang kalau proporsional terbuka, tertutup, ya semi terbuka. Nah, ada model yang tadi saya bilang mengurutkan. Ini terutama di kalangan yang di tempat yang isunya cukup tinggi. Jadi kalau ada 5 kursi dia akan memilih 5 orang, diurutkan. Jadi walaupun ada 20 dia akan memilih 5.
Sehingga dia akan menentukan siapa nomor satu yang paling banyak pemilihnya, itu yang akan mendapatkan kursi pertama. Yang kedua, yang dapat urutan kedua siapa yang paling banyak, nanti ada model cara perhitungannya. Nah, bagi saya ini tergantung soal modelnya. Jadi satu sistem kepartaiannya, kemudian sistem pemilu, cara mencoblos dan seperti apa. Nah, karena itu penting, Bang Rifai, saya harus bilang bahwa partai itu menentukan kemaslahatan banyak orang. Oke, baik. Sekarang hari ini yang jadi bupati di mana? Partai. Sekarang yang menentukan siapa presiden dan bukan presiden itu dari partai. Partai yang kemudian mencalonkan. Mungkin yang DPD saja perwakilan daerah, tapi kan banyak juga orang dari orang partai. Walaupun sudah tidak status anggota partai, tapi kan pada asalnya biasanya dari anggota partai dulu kemudian tidak tidak menjadi anggota partai lagi, kemudian masuk di DPD kira-kira begitu. Tapi lagi partai itu menguasai dari kita orang, termasuk penentuan siapa yang duduk di BUMN, kan udah dimulai juga birokrasi kan, ya, siapa yang jadi pucuk pimpinan di birokrasi, siapa yang jadi semua partai terlibat. Makanya memastikan partai itu baik, ya, seperti yang saya bilang tadi analoginya seperti di air itu, memastikan airnya baik, pastikan pohon-pohonnya bagus. Bagus. Nah, untuk tantangan politik uang, sebenarnya bagi saya mau bilang Bang Rifai, ini perlu melibatkan semua hal. Soal pendidikan politik itu penting. Jadi kalau selain mengajak orang untuk terlibat, kenapa saya harus kan identifikasi tadi? Sekaligus memastikan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dipastikan adalah kenapa mereka harus memilih. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau soal politik uang, bagaimana kemudian tokoh-tokoh di bawah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya, itu kemudian dilibatkan mereka, dan terutama para selebgram, ya, para konten kreator, mereka harus diajak bersama, terutama akademisi juga, ya. Kalau di kami, kalau saya bilang, kita punya data soal itu, pada titik mana yang rawan, Bang Rifai, ya ini harus sama-sama terlibat, bekerja bersama, ya, melakukan pendidikan politik, bahwa politik uang itu tidak bisa. Ya. Politik uang itu tidak dibenarkan karena orang tidak punya akses yang sama, dan itu kalau walaupun tafsirnya berbeda di agama, tapi pada satu sisi itu tidak bisa karena kita menghalang orang yang lebih baik, ya, misalnya tidak jadi karena yakin dan percaya tidak ada makan siang gratis. Kalau orang mengeluarkan lebih, bagaimana dia bisa memulangkan uangnya? Kan itu bagaimana bisa orang kasih keluar ratusan juta miliaran, terus apa yang didapat? Nah, ini jadi kompleks. Kan kita banyak lihat orang yang OTT KPK, oknum kepala daerah misalnya, itu karena yang dikeluarkan cukup besar, mau tidak mau, suka tidak suka, dia bagaimana cara mengembalikannya dengan cara korupsi, kan oknum. Nah, makanya ini harus sama-sama, kalau ditanya strateginya, selain soal media sosial harus disolusikan untuk memilih penting apa tidak, dipastikan juga bahwa politik uang tidak bisa. Nah, digunakan juga tokoh-tokoh di bawah, akademisi, konten kreator, jadi sama-sama ikut terlibat. Nah, yang paling terpenting adalah pada titik mana itu yang rawan. Nah, data survei itu kan bisa memetakan sebenarnya pada titik mana yang rawan terhadap politik uang. Nah, di data kami itu Bang Rifai, sebenarnya kita sudah mengetahui pada titik mana, terutama kalau sampelnya banyak, berarti sampai tingkatan kecamatan bahkan desa. Tapi desa agak sulit karena butuh sampel yang cukup besar. Tapi tingkatan kecamatan kita bisa membaca kalau sampelnya besar. Tapi kalau sampelnya seperti biasa, ya terutama di tingkatan dapil. Dapil mana yang, kalau misalnya survei kabupaten, berarti pada dapil mana yang kemudian rawan. Karena itu bisa membaca. Oh, bahkan pada titik itu berapa nominal yang menjadi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, walaupun saya satu sisi selain masyarakat, sebenarnya ini juga tanggung jawab dari Bawaslu terutama. Ya, Bawaslu punya tanggung. Kalau KPU kan kurang lebih penyelenggaranya, memastikan dia berjalan dengan baik. Tapi untuk memastikan ada yang sampai ada pelanggaran pemilu itu di Bawaslu. Ya. Jadi Bawaslu sebenarnya punya tanggung jawab besar, walaupun lagi-lagi di banyak tempat, dan misalnya di Bawaslu, Bawaslu itu punya keterbatasan ini, dan ini real. Bawaslu itu punya keterbatasan soal SDM. Coba lihat misalnya kalau Bawaslu misalnya di satu desa misalnya cuma berapa misalnya, perwakilan Bawaslu komisioner kan cuma berapa,
Tiap hari. 3. Ditambah lagi misalnya di tingkat kecamatan ada Panwas ya, Iya. baru desa masih ada lagi pengawasan desa. Desa itu luas. Orang kalau misalnya dibagi, anggaplah berdasarkan dusun, misalnya ada 5 dusun. Dibagi dusun ini, begitu Bawaslu datang sudah tidak ada lagi, pindah lagi. Jadi bagi saya tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya terhadap Bawaslu juga. Makanya ini sistem, ini keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir. Tapi dengan kondisi sekarang, mau tidak mau, kalau begini modelnya, KPU memastikan bahwa berjalan dengan baik, membuat orang masyarakat percaya. Pada sisi yang lain, tugas Bawaslu dan semua orang yang masyarakat, ayo terlibat melakukan pengawasan. Saya ngomong, ayo terlibat melakukan pengawasan. Sekaligus, ayo sama-sama yurkan pemilu. Walaupun ini masih lama ya, 2009 dan 2031. Ayo menggunakan hak pilih. Karena hak pilih itu menentukan masa depan negara, menentukan masa depan daerah. Dan partai itu harus menyediakan kader-kader terbaik. Jadi harus melibatkan semua orang, mengidentifikasi dari si usia tadi ya. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan, mengidentifikasi soal usia. Ya. Dari generasi boomers, X, generasi milenial, generasi Z ya. Terutama dipersiapkan juga generasi Alpha. Mereka kelahiran tahun 2013 sampai dengan sekarang, mereka persiapkan kami kader-kader baru untuk memilih, terutama generasi Z karena 30%. Dan terutama adalah selain Bawaslu adalah mengajak semua orang, tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh adat ya, untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan mengajak orang itu memilih. Sebutkan Pak ya, terkait dengan strategi yang dilakukan adalah salah satunya human made, yang dalam hal ini sudah dilakukan oleh KPU Gorontalo Utara dengan melakukan sosialisasi tadi kepada pemilih-pemula Pak ya, Gen Z. Dan juga tadi strategi dalam hal politik uang, yaitu melibatkan para tokoh dan juga influencer Pak ya, dalam melakukan pendidikan pemilih untuk mengajak masyarakat ini berpartisipasi dalam pemilihan. Tetapi tidak terbatas pada itu saja, dalam meningkatkan partisipasi juga harus sejalan dengan apa nih Pak? Sejalan dengan kualitas dari pemilih itu sendiri. Nah, kira-kira harapan Bapak dalam pemilu ke depan itu bagaimana, Pak? Kalau ditanya apa harapannya, satu, kalau saya selalu mengulang bahwa ini sistem dimulai dari hulu sampai ke hilir. Tapi kalau kondisinya seperti ini, karena mau ubah itu butuh waktu yang cukup lama, butuh proses yang cukup lama. Maka yang dilakukan adalah pelibatan semua orang, semua pihak. Terutama yang paling terpenting adalah tadi mengidentifikasi. Identifikasi itu mau tidak mau, suka tidak suka adalah soal punya data dan pemetaan. Nah, dan saya yakin dan percaya KPU punya, kami juga punya Bang Rifai, makanya kami tadi ingin MOU tadi. Yeah. Nah, karena kami mau berpikir bahwa kampus itu harus berdampak. Nah, selain kampus merdeka, kampus berdampak. Nah, kampus berdampak dan itu bagian dari pengabdian masyarakat. Soal sejauh mana kan kalau ilmu itu tergenang, berkata kalau ilmu tergenang seperti Pak Arab bilang itu, ilmu tergenang itu baunya menusuk. Kalau air tergenang, ya, busuk airnya. Tapi kalau dia mengalir, ada oksigen di dalam, ada jadi pelaku. Makanya apa yang kami dapatkan, jangan sampai data juga ini kan cuma jadi tumpukan ke pengetahuan, tapi tidak banyak orang yang kemudian bisa mengakses. Makanya melalui podcast ini di-share juga di sini Pak ya. Ya. Makanya di-share juga bahwa ini harus sama-sama. Kami juga punya data, ini bisa bareng-bareng menyusun apa yang harus dilakukan. Yeah. Dan lagi-lagi kalau ditanya pelibatan semua orang dan pemetaan, mengidentifikasi ya, pemetaan lagi-lagi basisnya data, sehingga memudahkan apa yang harus dilakukan. Seperti yang tadi pedesaan, maka harus data. Kalau menggunakan media sosial berarti harus menggunakan media sosial. Apa yang sudah dilakukan KPU hari ini bagi kami adalah luar biasa, dan tentu dengan adanya data bisa diidentifikasi lagi, dikuatkan lagi, sehingga yakin dan percaya saya dengan kondisi ini, dengan podcast seperti ini bentuk dari pendidikan politik. Iya, benar. Tahapan memang sudah selesai. Iya. Tapi bagi saya KPU Kabupaten Gorontalo Utara bisa melakukan ini bagi saya inovasi karena menghadirkan pendidikan politik dan itu langsung dari
penyelenggara pemilu sendiri. Ya. Dan bagi saya terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih. Ya, dan ini bentuk bentuk kami juga lagi-lagi kampus pertama Ya. memberikan kemanfaatan. Dan kalau ilmu itu hanya sebatas di kampus dan kemudian tidak memberikan efek, ya buat apa? Ya. Jadi kan harusnya seperti itu, ilmu yang kemudian bermanfaat sebagai manusia dan bermanfaat. Kira-kira Ya. begitu, Ya. Bang Rifaz. Terima kasih banyak Pak. Kira-kira kita sudah masuk pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih Pak Hendra atas waktu dan wawasan yang sangat mendalam dan mencerahkan yang telah diberikan kepada kita tadi terkait dengan partisipasi dan juga peningkatan partisipasi oleh masyarakat dalam menghadapi pemilu berikutnya. Nah, teman pemilih, perlu diingat bahwa pemilu adalah pilar utama kedaulatan rakyat. Angka partisipasi tadi menunjukkan bahwa potensi yang luar biasa untuk pemilu kita ya, tapi PR kita adalah bagaimana bisa memastikan tidak hanya partisipasi saja yang meningkat, tapi juga harus berintegritas. Nah, mari kita kawal bersama proses demokrasi ini. Terima kasih. Saya Rifai Ismail. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam KPU melayani.